Halo teman-teman, selamat siang, salam dan bahagia. Kita bertemu, saya Bonioto Sadia Kurniawan. Saya mahasiswa Magister Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Nah, kali ini kita akan berdiskusi tentang pengembangan dari Human Resource Strategy, yaitu tentang pengembangan SDM. Nah, bersama dengan saya kali ini itu ada Mbak Tea. Jadi lengkapnya Mbak Priscilia Tea Novena, MPSI Psikolog. Ya. Bener tak Mbak? Oh ya, oke. Ya, Mbak Tea ini adalah memiliki sebuah konsultan psikolog namanya RT Consultant, yang kebetulan juga ini merupakan konsultan dari lembaga kami tempat saya bekerja sehari-hari di Desa Dinamika Edukasi Dasar, untuk membantu kami mendampingi melakukan pengembangan terhadap lembaga khususnya terkait dengan pengembangan SDM. Oke, baik Mbak Tia. Jadi kali ini saya pengen ngajak untuk diskusi terkait dengan bagaimana kita mengukur dan juga mengupayakan ada perkembangan dari sebuah lembaga, khususnya lembaga non-profit. Dan kemudian salah satu topik yang menurut saya menarik untuk kita diskusikan yaitu adalah bagaimana penerapan balance scorecard untuk digunakan di dalam perencanaan dan pengembangan untuk lembaga non-profit. Oke. Mungkin Mbak Tia bisa menceritakan dulu, jadi balance scorecard itu seperti apa? Yang balance scorecard itu seperti apa? Kalau setahu saya dan sepengalaman saya itu balance scorecard itu lebih arahnya sebagai salah satu tools ya. KPI gitu, salah satu bentuk pilihan. KPI itu kan banyak banget tuh. Nah, salah satunya bisa lewat dengan balance scorecard gitu. Kenapa dikatakan balance scorecard gitu ya, karena dia kartu yang seimbang gitu. Jadi kalau biasanya kan KPI itu terutama kalau yang profit ya. Kalau yang profit itu biasanya KPI-nya itu akan menjurus ke profit gitu. Jadi hasil akhirnya harus ke sana gitu kan. Dan itu kan pasti finansial toh yang diukur gitu. Nah, dengan balance scorecard ini lebih seimbang. Di situ ada finansial, di situ juga ada customer-nya. Jadi bagaimana dari sisi customer-nya, terus kemudian ada bisnis proses atau internal proses, juga ada learning and growth. Jadi kalau misalnya dibilang keunggulannya sendiri sebenarnya banyak dipakai di banyak perusahaan, dan aku pengalaman pakai balance scorecard di banyak perusahaan itu juga mereka memilih BSC lebih karena dengan KPI berbasiskan BSC itu menuntut mereka untuk jadi lebih seimbang. Jadi karyawan itu nggak cuma dituntut untuk KPI-nya itu objektif pekerjaannya lebih ke arah finansial toh atau keuntungan perusahaan toh gitu. Tapi di situ juga menuntut bagaimana mereka melakukan pengembangan diri gitu, atau akhirnya mereka juga sadar bahwa pengembangan diri mereka atau kontribusi mereka itu berdampak ke internal proses ataupun ke customer, dan nanti lah akhirnya ke finansial juga gitu. Jadi seimbang yang diukur. Itu yang bikin banyak perusahaan atau organisasi pakai BSC sebagai alat KPI mereka. Oke. Berarti kalau dari yang tadi Mbak Tia ceritakan itu artinya dengan balance scorecard itu perusahaan itu semakin menyadari bahwa untuk mencapai tujuan, misalkan bahkan tujuannya itu adalah terkait dengan profit, keuntungan, itu faktor-faktor tadi itu sangat semuanya mendukung ya. Jadi keempat faktor itu ya. Iya, karena kan di BSC itu sendiri kan nanti dibuatnya itu kan pasti turunan nih dari visi misi dulu nih, visi misi perusahaan apa gitu. Mereka punya value apa? Entah 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kemudian diturunkan ke dalam BSC, ke balance scorecard. Ini nanti yang jadinya nanti secara organisasi udah jelas, diturunin lagi ke setiap divisi, ke departemen, terus akhirnya ke setiap personil individunya gitu, ke setiap SDM masing-masing, yang ujungnya jadi KPI mereka gitu, yang jadi personal scorecard-nya mereka gitu kan. Nah, tadi pertanyaannya kan, jadi itu semua berdampak antara learning and growth nih. Pertamanya kan kita kan pasti akan ngelihat kesesuaian antara learning and growth dulu, berdampak ke internal prosesnya. Terus setelah internal proses atau bisnis prosesnya nanti itu bagus, nanti pasti akan berdampak ke customernya. Customer levelnya. Nanti kalau misalnya customernya itu berdampak bagus, nanti pasti ke finansialnya gitu.
finansial organisasi sendiri gitu. Nah kalau misalnya yang profit kan pasti ngomonginnya secara value keuangan. Tapi kalau misalnya non profit ya pasti ngomonginnya tentang value dari organisasi itu sendiri, yang jadi kekasannya dia apa gitu. Ya. Jadi saya menanyakan itu karena saya pernah menemukan bahwa ada perusahaan yang dia mungkin merasa bahwa karyawan itu gampang cari. Jadi artinya karena fokus terkait dengan bagaimana mendapatkan profit, lalu ya sudah ketika karyawan nanti keluar ya sudah tinggal ganti aja. Jadi mungkin karena tidak utuh tapi dia lebih ke sistem ya. Jadi sudah punya sistem yang mungkin merasa bahwa nggak usah orang banyak belajar, tapi ketika sistemnya sudah ada dan ada orang masuk ngikutin perintah dari atasannya itu lalu bisa jalan. Mungkin ada juga yang seperti itu ya. Ada. Cuma itu tidak kalau di balance scorecard-nya itu bisa dikatakan itu nggak balance ya. Kalau misalnya kayak gitu pun mungkin bisa jadi balance. Sebenarnya kan itu ngomongin tentang culture ya Mas ya. Kalau ngomongin tentang culture itu kan ada beberapa perusahaan yang culture-nya itu memang sedikit top down tuh. Jadi kayak misalnya mereka udah punya sistem yang established nih. Ya udah lo tinggal jalanin aja. Kalau misalnya lo nggak jalanin berarti nggak perform gitu kan istilahnya kan. Nah kalau misalnya sudah ada mainframe kayak gitu atau culture kayak gitu, berarti visi misinya pasti akan turun dari situ. Nah kalau misalnya turun dari situ, balance scorecard-nya dari organisasi pasti di situ. Nah ini jadi tugasnya dari HR untuk cari orang. Nah gimana akhirnya jadi cari orang yang cocok dengan culture-nya. Jadi kalau misalnya ngomongin seimbang nggak seimbang, bukan seimbang terkait tentang balance scorecard-nya, tapi itu pilihan culture-nya gitu. Kalaupun misalnya sampai ada fenomena di mana nggak cocok nih, terus akhirnya gampang keluar karena dia nggak cukup mampu ngejalanin sistem yang udah rapih gitu kan. Berarti kasusnya atau isunya ada di HR-nya. Berarti HR nggak cukup bisa menjalankan BSC-nya gitu, atau dia nggak cukup menjalankan fungsinya, atau mungkin BSC-nya yang dibuat nggak sesuai gitu. Kan BSC ini kan sebenarnya gampang-gampang susahnya itu adalah ya bisa dibuat karena ada ininya gitu loh, ada rumusannya gitu. Cuma yang jadi susah itu adalah menerjemahkan strateginya. Nah strategi ini kan juga kita kesulitan ketika visi misinya nggak jelas gitu. Kalau culture-nya sendiri nggak tahu apa yang mau dibangun kayak gimana, culture-nya pasti ya pengen cari profit tadi itu. Nah kalau misalnya mau cari profit kan, tapi di culture setiap perusahaan kan pasti macam-macam pendekatannya. Ada yang misalnya pendekatannya aku mau tetap profitable tapi kita humanis gitu. Kita hubungannya setara, bisa kasih inputan, prosesnya kita tetap bisa fleksibel. Itu juga ada gitu kan jenis organisasi yang kayak gitu. Tapi ada juga organisasi yang aku profitable nih, tapi karena sistem kita udah oke, udah established, ya udah mau nggak mau jalannya kayak gini gitu. Nah itu berarti kan culture-nya tuh butuh orang kayak gimana untuk ngejalanin bisa fit culture fit di organisasi itu. Lebih ke situ sih. Tapi sebenarnya BSC bisa dipakai di semuanya, bisa dipakai di jenis organisasi yang kayak gimana pun sebenarnya kayak gitu, selama terjemahan dari strategi atau visi misinya jelas. Nah lalu ini kalau secara khusus ya untuk yang lembaga non profit ini ada nggak bedanya bagaimana penerapan BSC dari profit non profit? Karena kalau menurut saya sih yang terutama dari sisi operasional, kalau yang non profit itu kan terkait dengan kinerja dari karyawan itu kan tidak bisa diukur secara konkret langsung hasil apa yang didapatkan. Karena mungkin biasanya lebih terkait dengan nilai, lalu berarti nanti pegawai itu nanti akan ada perilaku seperti apa atau suasana seperti apa. Yang ini memang kan tidak secara konkret nanti akan bisa terukur secara langsung. Nah, lalu bagaimana balance scorecard diterapkan di lembaga non profit yang kira-kira seperti itu tadi situasinya? Balance scorecard yang situasinya kayak gitu tuh biasanya kan berangkatnya dari ini dulu. Value apa yang jadi kekasan organisasi itu dulu kan. Jadi kayak misalnya non profit nih, berarti kan kita nggak dalam rangka cari keuntungan atau laba secara langsung kan. Labanya itu adalah value perilaku orangnya gitu kan, yang sesuai sama culture atau value dari organisasi. Nah kalau yang kayak gitu tuh biasanya harus cari tahu dulu pengukurannya gitu. Jadi indikator ukurannya itu jelas dulu. Misalnya nih indikator ukurannya itu adalah capaian ketika
si karyawan merespon komplain. Itu kan perilaku sebenarnya kan. Nah itu berapa persen? Jadi gitu, kayak yang apa sih namanya? Jadi yang harus clear dulu itu adalah capaian ukurannya. Jadi seperti penanda-penanda yang menunjukkan itu maksudnya bahwa value nilai dari lembaga itu akan bisa diwujudkan oleh gitu, dari situ masing-masing karyawan itu ya. Jadi balance scorecard-nya sebenarnya bisa sama aja gitu, sama yang di non profit. Cuma bedanya adalah capaiannya itu tuh prosentasenya apa aja yang dibilang jadi BSC atau PSC-mu itu personal scorecard-mu itu tuh tercapai 100% itu tuh yang dibilang 100% tuh apa aja gitu. Kalau yang profit kan jelas tuh 100%-nya apa ya, gitu kan. Berarti kamu berdampak langsung menghasilkan value ke organisasi berapa persen gitu kan. Nah, kalau yang non profit itu kan berarti ini penandanya apa aja, indikatornya apa aja, yang prosentasenya. Mungkin aja prosentasenya nanti bisa dipecah-pecah. Misalnya bagaimana dia menerapkan visi misi organisasi. Kayak misalnya dalam keseharian gitu. Itu kan juga bisa dilihat tuh dari core kompetensinya. Nah, itu kan bisa dilihat terus nanti perilakunya muncul nggak sih? Sering, jarang, atau misalnya tidak selalu atau perlu diingatkan, yang kayak gitu-gitu. Itu kan ke perilaku, konsistensinya gitu. Nanti kan kita bisa lihat sebenarnya kalau misalnya dibilang jangka panjang, bisa jadi jangka panjang ketika itu levelnya mulai ke engagement, tapi jangka pendek ketika itu jadi tuntutan gitu. KPI itu kan menuntut ya, kayak ngunci kita untuk bisa capai yang jadi ekspektasinya organisasi. Nah, ketika itu sudah masuk di dalam BSC atau PSCO setiap individu atau SDM itu, dia nggak mau dia akan melakukan itu dengan ukuran yang pasti gitu. Ukurannya kayak misalnya itu tadi, 100%-nya dari cermin visi misi kamu muncul nggak di perilaku, terus respon atau ketepatan dia dalam misalnya mengatasi komplain, entah itu komplain dari internal, entah itu komplain dari eksternal. Ketika misalnya handling konflik atau apapun itu nanti tergantung dari value-nya organisasi sih yang jadi kekasannya. Nanti dipecah berapa persen kesepakatan. Berarti untuk lembaga non-profit ini yang paling penting terutama adalah harus sudah jelas terkait dengan misalnya visi misi nilainya organisasi seperti apa, dan juga penanda tercapainya nilai itu ya, indikator itu ya, value-nya itu indikator apa? Value ya. Yang mungkin kalau dalam lembaga profit indikator ini jelas ya, jelas. Jadi misalnya kalau di bagian pemasaran, berarti tergantung pada berapa kenaikan omset atau berapa penambahan dari customer misalnya gitu ya. Nah, lalu kalau di sini ketika lembaga non profit berarti value-nya itu apa untuk bagian itu, kemudian kita harus menentukan penandanya apa ya? Iya, indikatornya indikator apa? Gitu. Yang menandakan lembaga atau organisasi ini mencapai itu. Yang kemudian nanti kalau diturunkan ke personal berarti juga ada penanda lagi. Untuk yang personal seperti apa yang harus dia lakukan atau yang harus dia tunjukkan, sehingga menunjukkan bahwa value dari lembaga ini tercapai. Kira-kira begitu ya, Mbak? Jadi emang dari organisasi clear, terus nanti masuk ke setiap divisi. Kalau divisi ya berarti disesuaikan sama fungsinya. HR fungsinya apa, marketing fungsinya apa, finance fungsinya apa, turunin lagi ke departemennya atau masukin langsung ke orang-orangnya gitu. Oke. Jadi kalau di sini tantangannya ini kan, kalau pengalaman kami kita yang sudah bekerja sama beberapa tahun ini, itu untuk aktivitas di lembaga non profit yayasan yang kita menangani sekolah, berarti ini kan ada kita berrelasi terutama dengan guru. Nah, ini kan lalu kesulitannya adalah penanda-penanda tadi itu, untuk menentukan gimana sih guru yang baik itu. Berarti harus sampai di sana kan? Iya, harus sampai situ. Berarti guru yang baik tadi juga ditentukan organisasinya dulu ya. Betul. Jadi yang mau dicapai organisasi ini pendidikan yang seperti apa? Betul. Ada indikatornya. Kemudian sampai dia lalu bisa merumuskan indikator guru yang baik seperti apa. Lalu karyawan yang mensupport seperti apa, termasuk tim dari yayasan seperti apa, begitu ya. Betul.
Jadi emang harus kelar di organisasi dulu, level organisasi kelar, terus baru nanti pasti lebih mudah untuk menurunkan ekspektasi atau indikator yang lebih sesuai sama setiap fungsinya gitu. Bisa aja kan indikator di level guru sama yang di administrasi atau operasional itu beda gitu. Karena kan tergantung fungsinya gitu. Tapi bisa juga sama kalau kaitannya sama yang inti gitu kan, yang emang capaiannya harus sesuai gitu. Oke. Di sini memang tantangannya menurut saya di situ, bahwa tentang bahwa di sini kan indikatornya kan bukan sebuah capaian yang mungkin bisa terukur secara jelas ya, tapi kan mungkin abstrak karena mungkin tentang perilaku atau suasana yang dibangun terkait dengan relasi antar karyawan, seperti itu. Itu memang awalnya akan abstrak, tapi kalau di dalam BSC itu mau nggak mau tetap harus jadi operasional gitu. Jadi ada penandanya yang memang nanti bisa terukur yang secara positif gitu ya. Karena kan kekasan dari BSC itu kan terukur salah satunya. Enggak, kalau misalnya abstrak pun pasti nanti tetap harus ada definisinya gitu. Definisi dari si abstrak ini nih apa, dan itu harus sepakat gitu. Makanya itu alotnya itu ngomongin hal yang abstrak itu kan di level top manajemen nih. Nah, ngomongin hal yang itu di link di top manajemen itu yang harus clear dulu, biar nanti akhirnya turun guru yang diharapkan yang kayak gimana, perilakunya, kompetensinya butuh yang kayak gimana, itu kan mau nggak mau terukur gitu. Itu dampaknya ke well-being gurunya kah? Nah, well-beingnya kayak gimana? Bisa dibilang well-being kayak gimana? Nah, kayak gitu. Oke, berarti memang perlu kita tentukan terlebih dahulu nilainya, penandanya apa gitu. Jadi indikator dan penandanya itu yang paling penting. Kalau selain itu, ada nggak Pak tantangan yang nanti akan dihadapi dalam penerapan balance scorecard untuk lembaga non-profit? Lembaga non-profit, kalau secara khusus sih itu tantangannya ya memang mendeskripsikan atau menurunkan hal yang value. Kalau ngomongin value-nya bukan nominal kan jadi abstrak tuh ya, nurunin itu tadi. Selain itu ya kesepakatan ya. Orang yang profit aja kadang-kadang penentuan nilai balance scorecard aja kan butuh beda-beda ya? Hadir orang ketiga, di mana itu adalah HR. Ketika atasan sama bawahan itu nggak cukup sesuai untuk nilai gitu. Kesepakatan nilai dari balance scorecard-nya itu sendiri atau personal scorecard-nya gitu kan. Nah, apalagi kalau yang non-profit, kalau non-profit kan jadi kalau kita nggak clear di awal, nah itu dia tantangannya. Si karyawan ngerasa aku kayaknya udah ngelakuin itu semua loh gitu, tapi kok dipandangnya nilainya tetap jelek belum sih ya? Gitu. Nah, itu yang pihak ketiga ini juga tidak ada kesamaan tentang bagaimana mengukur dari kinerja tadi ya. BSC itu kan alurannya kan pasti kan satu deal di top manajemen, terus kemudian perancangan segala macam, terus sosialisasi kan. Nah, pas tahap sosialisasi ini tuh kita baru benar-benar ngerti kemarin clear nggak sih sosialisasinya itu ketika ya setelah udah running ya. Waktu running itu sepengalamanku tuh gitu. Waktu running terus kemudian ada banyak ya friksi antara atasan sama bawahan ketika evaluasi aja ya. Jangan kan sampai ke proses penilaian. Biasanya kan BSC atau PSC itu kan 3 bulan evaluasi, 6 bulan evaluasi gitu, untuk memastikan balance scorecard atau personal scorecard setiap karyawan itu tuh bisa tercapai gitu kan. Itu nanti impactnya ke balance scorecard organisasi. Kalau misalnya dari setiap personal scorecard itu tercapai, mau nggak mau kan ke organisasi juga tercapai gitu. Nah, evaluasi tiap 3 bulan aja itu kalau misalnya udah mulai friksi ya berarti sosialisasi harus diulang. Itu kalau iya memang. Jadi kalau menurut saya itu juga hal yang tidak mudah itu di situ. Karena apakah seorang karyawan itu sampai punya kesadaran bahwa dia nanti ketika ada asesmen tadi itu ya, PSC tadi itu, kemudian itu memang ada tujuannya untuk pengembangan dirinya sampai ke pengembangan lembaga kan belum tentu. Dia kan mikirnya, oh saya di sini dikontrak kerja, udah kerja aja. Tentang nanti mau berkembang lembaganya gimana, mau keuntungannya bertambah apa kan juga dia nggak dapat kan, mungkin dia mikirnya gitu kan. Apapun ke dia gitu iya. kan. Jadi gitu. Juga ada tantangan di sana ya, untuk ada bagaimana mengajak untuk masing-masing itu juga memahami why sih pakai ini, kenapa gitu. prosesnya seperti itu, kenapa ada 4 aspek ini sih yang diukur gitu. Berarti ini termasuk juga value. Itu harus sampai ada ke
Apa sih keuntungannya? Ada proses itu? Ada. Ketika sosialisasi itu kan kita juga ngomongin tentang kenapa sih KPI-nya organisasi akhirnya memilih berdasarkan balance scorecard gitu. Kenapa nggak pakai KPI yang tradisional aja? Kenapa nggak pakai KPI dengan model yang lain gitu? Kenapa pakainya BSC? Itu kan kita ngomongin dong kekhasannya BSC apa gitu. Kenapa sampai akhirnya kita pakai BSC? Pasti ada value dari organisasi yang bisa difasilitasi oleh BSC ini gitu. Jadi misalnya jadi kayak mereview atau ngingetin lagi juga ke setiap karyawan bahwa ini loh value organisasi, kamu kalau ada di sini punya value yang sama nggak? Termasuk ada yang di BSC itu ada tadi yang Mbak Tia sampaikan, ada tentang bahwa ada proses untuk terus belajar yang juga ada bagian dari BSC itu ya. Itu bahwa melalui asesmen melalui BSC ini itu juga merupakan sarana bahwa ini lembaga akan terus mengembangkan seluruh karyawannya dalam proses ya. Pengembangan diri karyawan itu akan ada di sana ya. Jadi ketika mereka ngerasa aku kerja udah banyak udah lama udah achieve tapi kok nggak ada kenaikan gaji, taruhlah ya. Kalau profit kan gampang kan. Oke, kamu kenaikan gaji terus kemudian retentionnya dikasih kenaikan gaji gitu kan, kasih bonus gitu apapun itu. Tapi kalau yang non profit kan nggak segampang itu, tergantung modal juga kan, tergantung dari donatur dan segala macam. Belum tentu kalau non profit itu tantangannya adalah belum tentu perkembangan dari misalnya karyawan semakin baik, lembaga semakin baik, income-nya semakin baik, itu nggak ada hubungannya. Kan nggak belum selalu tentu sama dengan kan. Nah, belum tentu ada hubungannya. Yang mesti disadarin sama karyawan juga ketika ada learning and growth di situ, terus mereka kayak ngerasa kok aku malah dapat rewardnya pelatihan gitu. Iya. Kenapa kok aku dapat rewardnya malah di penugasan gitu kan, tambah pekerjaan gitu, enlargement gitu kan. Nah itu kan kalau misalnya mereka nggak sama value-nya kan, kalau mereka nggak tahu why-nya kan nggak dapet konflik kan di situ. Aku mendingan nggak usah berprestasi lah, prestasi malah dikasih penugasan, malah dikasih tanggung jawab lebih gitu. Mendingan yang biasa-biasa aja. Padahal kan bukan itu harapan organisasi dengan dia ngasih KPI kan. Oke. Baik, terima kasih Mbak Tia atas diskusi kita kali ini. Ya, kalau saya sedikit menyimpulkan dari diskusi kita tadi bahwa balance scorecard itu memang salah satu pilihan untuk melakukan monitoring evaluasi terkait dengan pengembangan sebuah lembaga. Kalau ini tadi yang fokus kita diskusikan adalah terkait dengan lembaga non-profit. Yang tadi dengan diskusi dengan Mbak Tia tadi disimpulkan bahwa yang penting itu adalah dalam lembaga itu ada kejelasan terkait dengan visi, misi, nilai, sampai dengan bagaimana nilai itu dihidupi, penandanya apa, itu cukup jelas. Dan selain itu juga ada faktor lagi yang penting adalah ada kesepahaman bersama, gerak bersama, bahwa penilaian itu bukan sekedar penilaian ya, KPI bukan sekedar penilaian, tapi ini adalah merupakan proses bersama untuk berkembang bersama. Jadi maka tidak hanya bagian manajemen pengelola, tapi juga seluruh karyawan diajak untuk memahami nilainya seperti apa, indikatornya apa, tujuannya apa, sehingga proses bersamanya itu tadi tidak sekedar memberikan dampak bagi lembaga, tapi juga memberikan dampak untuk perkembangan personal dari semua orang yang terlibat di sana. Oke, itu kesimpulan dari saya. Sekali lagi terima kasih Mbak Tia atas pertemuan pada siang hari ini. Semoga diskusi kita bisa bermanfaat untuk siapa saja teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih atas perhatian terhadap apa yang kami diskusikan tadi. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, salam dan bahagia.